Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan judul penyakit ginjal kronik atau kita sebut dengan PGK. Oke, Bapak Ibu, mungkin udah pernah dengar ya tentang PGK atau gagal ginjal, penyakit ginjal ya. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit ya. Apa sih materi atau penjelasan tentang penyakit ginjal kronik itu? Nah, sebelum kita mulai tentang penyakit, akan saya jelaskan dulu tentang anatomi dari bagian ginjal. Bapak Ibu, ginjal kita ada dua ya, kanan dan kiri. Nah, ginjal ini adalah, kalau kita lihat di sini, organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Bentuknya mirip seperti kacang merah ya Bapak Ibu ya, kurang lebih besarnya itu antara 9 sampai 10 cm panjangnya ya. Sedangkan yang di bawah ini kita sebut dengan ureter ya. Nih, ureter ini adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Fungsinya untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal, dari sini nih, terus ditampung ke kandung kemih, nantinya akan dikeluarkan ya. Jadi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Ini fungsi dari ureter. Sedangkan kandung kemih atau kita sebut bahasa Inggrisnya dengan bladder ya, atau bisa juga disebut buli. Ada yang menyebutkan buli-buli, itu sama ya. Kandung kemih adalah kantong tempat bermuaranya urin. Sini ya Bu ya. Jika kandung kemih sudah penuh, maka akan muncul sensasi untuk berkemih. Nah, sedangkan uretra, ini di bawahnya buli-buli, adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah bagian dari yang kita sebut dengan anatomi saluran kemih ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belah ginjal kita ya, ini satu sisi nih, ternyata ada yang disebut dengan unit fungsional ginjal yang begitu apik ya, begitu teratur. Ini namanya satu kesatuan, ini namanya nefron. Nah, nefron ini jumlahnya waktu kita lahir itu kurang lebih 1 juta. Bayangkan banyak ya Bapak Ibu ya, waktu kita lahir ginjal kita satu unit fungsional ginjal itu kira-kira jumlahnya 1 juta. Akan tapi kalau satu sel atau satu unit fungsional ginjal kita sudah mati, maka dia tidak tumbuh kembali ya Bapak Ibu ya. Dia tidak ada regenerasi sel, makanya begitu dia mati, kita harus mempertahankan sisa dari sel-sel ginjal yang masih ada. Fungsi ginjal itu sebetulnya banyak. Ini adalah beberapa saja yang akan saya jelaskan ya. Salah satu utamanya adalah yang paling utama membuang sisa hasil metabolisme tubuh. Misalnya nih Bapak Ibu pernah dengar ya yang namanya urium, kreatinin, asam urat, kalium ya, itu adalah sisa-sisa dari metabolisme tubuh dari makanan yang kita makan. Misalnya kita makan protein, ikan ya, telur, semuanya itu sampah-sampahnya dikeluarkan dalam bentuk tadi urium, kreatinin, asam urat ya ke dalam urin. Lalu membuang obat dari dalam tubuh. Misalnya kita makan paracetamol, zat aktifnya kita pergunakan untuk nyeri misalnya, untuk menurunkan demam ya Bapak Ibu ya. Lalu yang tidak aktifnya atau sisa-sisanya akan dikeluarkan lewat urin melalui ginjal. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa sehingga nanti tubuh kita menjadi pH-nya menjadi normal lagi ya. Jadi nggak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basa. Dan mengatur tekanan darah. Ini saya sering kasih contoh, misalnya Bapak Ibu ya, ada keluarga yang meninggal, keluarga dekat misalnya orang tua atau kakak kita. Nah, suatu saat kalau ada seperti itu, berita seperti itu, gimana Bapak Ibu? Biasanya kan langsung sedih ya, atau bisa jadi tensi kita naik gitu ya.
menjadi ada berita yang tidak menyenangkan karena emosi ya, tekanan darah kita naik, lalu ginjal kita akan mengeluarkan hormon, enzim ya, zat-zat yang akhirnya menurunkan tekanan darah tersebut. Nah, jadi betul-betul diseimbangkan kembali ya, sehingga tekanan darahnya yang tadi tinggi misalnya 180/7/80 gitu ya, itu kemudian berangsur-angsur akan diturunkan menjadi di bawah 140, di bawah 90 bawahnya. Itulah tugas ginjal untuk mengatur tekanan darah. Lalu yang berikutnya memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Kalau Bapak Ibu berjemur matahari atau makan suplementasi vitamin D, sebetulnya ada vitamin D yang belum aktif namanya, atau kita sebut dengan provitamin D. Lalu nanti ginjal itulah yang merubah vitamin D yang belum aktif menjadi vitamin D yang aktif, yang siap untuk diserap ke seluruh tubuh dan dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah memproduksi sel darah merah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sel darah merah ini butuh yang namanya zat eritropoietin yang dikeluarkan oleh ginjal kita. Ya, jadi dengan adanya hormon eritropoietin ini, maka sel darah merah kita akan menjadi matang, menjadi baik fungsinya. Sebaliknya kalau kita ada gangguan ginjal, sel darah merahnya menjadi berkurang karena pematangannya terganggu ya, kurangnya hormon eritropoietin ini, sehingga akhirnya HB-nya menjadi rendah. Misalnya yang normal kan Bapak Ibu kalau laki-laki misalnya 13, perempuan 12 ya. Kalau tidak ada hormon ini maka dia akan menurun, misalnya sampai 7, ada yang 8 ya, karena kekurangan hormon eritropoietin. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya penyakit ginjal ini ya macam-macam penyebabnya. Ya, tidak hanya batu saja tapi macam-macam. Nah, ini akan kita bagi, ada yang bawaan dari lahir ya. Misalnya dari kandungan sudah ada kelainan nih. Misalnya kok ginjalnya banyak kista-kista. Kista itu apa sih Bapak Ibu? Jadi ada semacam misalnya tuh di ginjal ya ada semacam ruangan isinya tuh air. Biasanya bentuknya bulat. Nah, kista ini ternyata ada yang banyak sekali, kanan kirinya penuh dengan kista, itu namanya ginjal polikistik. Lalu ada yang ureternya ganda, harusnya ureternya satu ginjal satu, bisa jadi 2 ya, sehingga mengganggu turunnya urin ke buli-buli. Itu contoh dari bawaan. Lalu ada yang sifatnya dari infeksi nih, misalnya infeksi kandung kemih, infeksi dari ginjal sendiri ya, di ginjal kedua ginjal kita namanya pyelonefritis, atau infeksi karena kuman TBC yang menyerang sel-sel ginjal. Jadi TBC itu tidak, atau tuberkulosis itu tidak hanya di paru tapi juga bisa di ginjal. Yang ketiga, misalnya berdasarkan dari batu ya, bisa tempatnya di ginjal, bisa ada di ureter atau di buli-buli kita. Nah, ini juga lama-lama menjadi penyakit ginjal kronik. Kemudian tumor. Tumor bisa di prostat ya, misalnya gini Bapak Ibu, prostat itu kan ada di laki-laki ya, hormon prostat ini. Dia lama-lama kalau misalnya ada kelainan bisa bentuknya tumor atau bentuknya kanker. Kita sebut dengan prostat hipertrofi. Jadi ini harus diambil prostatnya atau dibiopsi untuk melihat apakah prostatnya itu jinak atau ganas. Itu contoh dari tumor ya. Kemudian karsinoma atau kanker. Itu contoh dari penyakit-penyakit ginjal. Lalu imunologi atau autoimun ya. Misalnya glomerulonefritis atau sindrom nefrotik ya. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan tentang penyakit ini ya. Itu adalah artinya ada kelainan dari pasien itu dari mana? Dari tubuh dia sendiri sensitif terhadap sel-sel atau inti sel dari ginjal sendiri, sehingga menjadi peradangan ya, menjadi peradangan di sel-sel ginjal. Dan akhirnya membuat sel-sel ginjalnya banyak yang mati, tidak berfungsi, sehingga menjadi penyakit ginjal kronik. Lalu penyakit yang paling banyak juga di Indonesia itu penyebabnya diabetes dan hipertensi. Ya, ini juga membuat menjadi komplikasi menjadi penyakit ginjal ya. Kemudian kita bagi nih Bapak Ibu, sekarang kita bagi gangguan ginjal itu berdasarkan waktunya. Ada yang sifatnya akut atau mendadak yang baru terjadi. Ada yang sudah kronik, yaitu lebih dari 3 bulan.
Kita lihat sekarang yang penyakit ginjal kronik ya. Penyakit ginjal kronik ini secara definisinya adalah penurunan fungsi ginjal atau adanya kerusakan struktur ginjal yang progresif. Artinya apa progresif? Berjalan pelan-pelan, perlahan ya. Pelan-pelan, dia tidak kembali ya. Jadi pelan-pelan akan berjalan terus kerusakannya, kerusakan atau penurunan fungsinya, dan berlangsung lebih dari 3 bulan. Itu namanya PGK, penyakit ginjal kronik. Definisi ini ya, bagaimana kita taunya PGK ini? Yaitu kalau ada dua kriteria. Adanya penanda kerusakan ginjal, bisa 1 atau lebih, atau kita tentukan dari penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Laju filtrasi glomerulus, bahasa Inggrisnya glomerular filtration rate GFR ya, yaitu di bawah 60 ml per menit per 1,73 meter square, atau kita singkat di bawah 60. Sekarang kita pelajari dulu nih, kira-kira penanda kerusakan ginjalnya apa aja ya. Nah, Bapak Ibu bisa misalnya 1, albumin urea, yaitu adanya albumin di dalam urin. Normalnya albumin dalam urin itu kalau kita periksa itu negatif ya, atau kalau kita ukur dengan rasio albumin kreatinin dalam urin itu normalnya hanya di bawah 20 saja, nggak boleh lebih dari 20. Kalau ada albumin yang keluar itu biasanya bahasa awamnya kebocoran albumin atau protein, Bapak Ibu pernah dengar mungkin ya. Nah, itu yang sebetulnya tidak boleh ada. Kalau adanya albumin urea ini persisten terus muncul beberapa kali, ada terus bahkan di atas 3 bulan, ini kita bisa sebut dengan PGK. Itu contoh pertama. Lalu misalnya ada kelainan sedimen urin. Misalnya kita lihat di urin lengkap kita itu Bapak Ibu, kok ada eritrosit di atas 5, kan normal di bawah 5 Bapak Ibu ya. Kalau misalnya eritrosit atau sel darah merahnya muncul terus di atas 5, ada yang 10, ada yang 20 terus muncul 3 bulan lebih, kita bisa sebut itu PGK. Atau bisa juga adanya gangguan elektrolit akibat gangguan tubulus ginjal. Ini yang paling sering yang saya dapati di klinik itu misalnya hipokalemia atau kaliumnya rendah di bawah, misalnya norma kan antara 3,5 ya Bapak Ibu ya, di bawah, ada yang di bawah 3, ada yang 2,5 ya. Nah, kalau gangguan tubulus ini terjadi, bisa jadi kaliumnya rendah terus sehingga pasiennya lemes ya, otot-otot pernafasannya jadi lemah sehingga menjadi sesak. Nah, ini juga kita sebut dengan PGK kalau terus muncul di atas 3 bulan. Lalu kelainan pemeriksaan histopatologi. Apa itu maksudnya? Kalau kita lihat berdasarkan sel-sel ginjal yang normal, itu kan ada keteraturan Bapak Ibu ya, ada yang di luar namanya korteks, di dalam namanya misalnya ada tuh pemeriksaan sel-sel yang di luar dan di dalam ya. Kok ini jadi, kalau dia dari histologi patologi anatomi kok jadi tidak teratur, rusak. Nah, itu namanya histopatologi, biasanya dari biopsi ginjal. Diambil sel-sel ginjalnya kurang lebih 1 mili ya, 3 buah, lalu dilihat di bawah mikroskop. Kalau ada kelainan lebih, ini kita sebut juga dengan PGK, penyakit ginjal kronik. Lalu misalnya ada kerusakan struktur dari pencitraan, misalnya dari USG ginjal, dari pemeriksaan CT urografi ya, kok ada batu misalnya atau ada kista-kista, itu bisa kita katakan PGK. Lalu pernah melakukan transplantasi ginjal misalnya di luar negeri ya, atau di Indonesia sendiri, kalau ada riwayat transplant berarti kita sebut dengan penyakit ginjal kronik. Atau bisa juga Bapak Ibu nih, ada misalnya orang tua kita memeriksakan kreatinin, misalnya kok nilainya 2, harusnya kan nilainya 1 ya, normal dewasa ya. Kalau nilainya kreatinin 2 usia lanjut misalnya, terus kita lihat nilai estimasi laju filtrasi glomerulus ya, itu bisa dilihat dari kreatinin, dari berat, dari misalnya dari usia ya, laki atau perempuan, etnik tertentu, lalu kita rumuskan, kita dapatkan nilai LFG-nya ternyata di bawah 60, berarti kita sebut dengan PGK kalau dia terus konsisten di atas 3 bulan ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita mau tahu nih derajat PGK ini sebetulnya ada berapa sih gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Derajat PGK ini kita bagi menjadi 5, yaitu derajat 1, derajat 2,
derajat 3, lalu derajat 3 ini kita bagi 2 lagi ya, yaitu 3A, 3B, derajat 4 dan 5 yang kita sebut dengan gagal ginjal. Kita lihat pembagiannya dari mana? Dari laju filtrasi glomerulus. Kalau derajat 1 kita sebut kira-kira ini masih ringan ya. Itu kalau laju filtrasinya di atas 90. Tapi kok di atas 90 kita sebut PGK? Bisa saja terjadi laju filtrasinya masih di atas 90 tapi sudah ada kebocoran protein yang persisten lebih dari 3 bulan. Ini namanya misalnya masih derajat 1. Lalu antara 60 sampai 89. Ini masih kategorinya ringan ya. Tapi sudah ada misalnya kelainan gangguan tubulus, hipokalemia berulang ya, walaupun laju filtrasinya masih misalkan kita katakan 75, tapi tetap kita bilang dia sudah PGK. Atau derajat 3 Bapak Ibu. Nah, derajat 3 ini kalau kita lihat di gambar ya, itu derajat 3A antara 45 sampai 59% kurang lebih lah ya. Sedangkan 3B laju filtrasi glomerulusnya antara 30 sampai 44. Lalu derajat 4 yaitu di mana LFG-nya antara 15 sampai 29, sedangkan gagal ginjal di bawah 15. Ini adalah gambaran kalau kita lihat penuh itu warna merah itu masih berfungsi dengan baik ya, masih bagus. Derajat 1 yaitu 90% sampai 100% fungsi ginjalnya masih baik. Sedangkan derajat 2 sudah mulai turun ya. Jadi Bapak Ibu lihat deh warna putihnya itu sudah mulai sepertiga ya kurang lebih ya. Sedangkan yang 3A sudah hampir separohnya. Yang 3B sudah mulai berkurang lagi atau nurun lagi. Sedangkan yang 4 sudah tinggal seperempatnya yang masih berfungsi, sedangkan yang 5 hanya sedikit sekali yang berfungsi untuk memenuhi tugas dia sebagai ginjal yang baik, itu sangat sedikit sekali ya. Nah, kalau kita lihat lagi gambaran di sini, Bapak Ibu bisa lihat ya, gambar atau bentuk ginjal kita masih bagus sekali ya di derajat 1 ya. Kemudian sudah mulai keriput di derajat 2 sedikit ya. Lalu ada derajat 3 sudah mulai mengecil. 4 sudah mulai seperti kacang merah yang sudah mulai keropos atau busuk ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir yang 5 sudah mengecil sekali. Semakin lama fungsi ginjal kita semakin berkurang nih. Jadi perjalanan penyakitnya kalau kita lihat ya, warna biru tuh pertama masih bagus, lalu nanti turun lagi, turun terus ya. Sehingga kalau ditanya gini, Dok, bisa nggak ya dari stadium 5 nih yang sudah mulai mengecil ini ya, bisa nggak kembali menjadi stadium 3 yang besar nih, yang 3 ini? Nah, Bapak Ibu kira-kira gimana? Sulit ya. Jadi kalau sudah mengecil, udah stadium 4, kayaknya sulit sekali untuk menjadi stadium 1 atau stadium 2 ya. Jadi artinya kalau sudah stadiumnya di 3B, kita jaga jangan sampai dia itu menjadi stadium 4 cepat sekali gitu. Kalau bisa bertahun-tahun ya, 10 tahun, 15 tahun baru jadi stadium 4. Ya, kalau bisa dari 4 jangan sampai ke stadium 5 cepat. Kalau bisa bertahun-tahun lagi kita tahan-tahan supaya jangan menjadi gagal ginjal. Nah, jadi pertanyaan seperti itu sering ya saya dapatkan. Bisa nggak kreatininnya udah 10 misalnya ya, sudah stadium 5 kembali ke stadium 1? Ini sebetulnya sulit ya, atau tidak bisa. Jadi kita hanya menjaga fungsi ginjal kita itu kalau udah stadium 2 kita upayakan turun ke stadium 1 atau kita pertahankan terus menjadi stadium 2, jangan sampai ke stadium 3. Tapi kenyataannya Bapak Ibu ya, tanpa dia papain aja ya, misalnya pasiennya udah ada darah tinggi, diabetes ya, maksudnya gini, kita udah obati aja semaksimal mungkin, dia juga akan turun dengan perlahan ya, perlahan turun tuh secara tidak diapain aja dia akan turun sendiri, apalagi tidak diobati Bapak Ibu gitu ya. Dengan diobati standar aja sudah mulai turun. Makanya effort atau usahanya harus lebih keras lagi supaya nanti turunnya itu tidak langsung kayak terjun bebas, tapi turunnya pelan-pelan seperti itu. Makanya saya ngadain penyuluhan Bapak Ibu ya, edukasi ke teman-teman pasien itu harus ada kerjasama antara pasien dengan dokternya supaya program untuk menurunkan fungsi ginjal ini tidak terjun bebas gitu ya, tapi perlahan-lahan, jangan sampai menjadi gagal ginjal atau mengalami cuci darah atau hemodialisis.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, angka PGK di Indonesia itu berapa banyak sih gitu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan dari Perhimpunan Ginjal Indonesia atau Pernefri, Perhimpunan Nefrologi Indonesia tahun 2006 saja, prevalensi PGK itu sudah 12,5%. Berarti kan sudah hampir berapa tahun Bapak Ibu ya? Bisa jadi nambah lagi gitu. Sedangkan menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit ginjal kronik itu 3,8 per mil. Jadi banyak Bapak Ibu. Tadi kita sudah sama-sama pelajari ya, penyakit ginjal kronik ini penyebabnya macam-macam. Tapi paling banyak di Indonesia itu adalah hipertensi, nomor 2 diabetes. Lalu ada lagi glomerulonefritis, peradangan dari sel-sel ginjal yang sebetulnya fenomena gunung es nih Bapak Ibu. Dari luar kesannya kecil, tapi ternyata kalau kita teliti lagi ternyata banyak yang belum ketahuan. Nah, ini sebetulnya dari mana sih penegakan glomerulonefritis ini? Biasanya kita lihat dulu pertama dari urin lengkap. Jadi urin lengkap itu sebetulnya jendela penyakit ginjal. Kita bisa lihat nih, ada nggak sih kebocoran protein, ada nggak sih keluarnya eritrosit atau sel darah merah dari urin ya, sel darah putih yang banyak, atau ada sedimen atau butir-butir batu atau apapun banyak di situ. Kita bisa lihat ya, sebetulnya kelainan ginjal itu bisa kita lihat dari urin lengkap. Nah, jadi ini glomerulonefritis nanti lain kali akan saya jelaskan ya di waktu yang lain. Itu juga menjadi penyebab terbanyak di Indonesia. Juga adanya batu, tumor, ada ginjal polikistik, infeksi, autoimun seperti lupus ya, kelainan bawaan. Nah, obat-obat juga hati-hati Bapak Ibu ya. Ada obat-obat yang keras ya, yang mengganggu sel-sel ginjal. Misalnya obat-obat pereda nyeri. Contohnya misalnya piroxicam, meloxicam ya, atau sejenis-sejenis itu yang kalau tidak hati-hati dimakan dia bisa mengganggu sel-sel ginjal. Jadi harus misalnya waktunya jangan terlalu lama, jangan diulang-ulang terus ya. Atau obat-obatan Bapak Ibu mungkin pernah dengar dexamethasone ya, untuk pereda, banyak yang sebetulnya itu bagus untuk antiinflamasi tertentu ya, tapi hanya sebentar, nggak boleh lama-lama. Nah, kadang-kadang mohon maaf nih kalau ada pasien yang beli ini, makan ini enak, terus aja dia minum gitu berhari-hari lama gitu ya. Kalau rematik kakinya misalnya ada osteoartritis di lutut, makan ini kok enak ya, terus minum aja tanpa bertanya dengan dokter, sehingga akhirnya menjadi luka sel-sel ginjalnya. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab penyakit ginjal kronik. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau mengkonsumsi obat pereda nyeri ya. Nah, kenapa PGK ini saya selalu cerewet Bapak Ibu ya, di mana-mana tuh penyuluhan tentang PGK terus gitu ya, PGK lagi ya. Nah, karena apa Bapak Ibu? Sampai saat ini PGK ini menjadi beban kita semua karena dia tidak dapat disembuhkan, hanya bisa menghambat progresivitasnya, jangan sampai meluncur ke gagal ginjal. Jadi Bapak Ibu tadi kita udah belajar ya, ada PGK stadium 1, stadium 2, 3, 4, 5. Kita hanya bisa menghambat, jangan sampai cepat meluncur ke stadium 5. Makanya ini harus menjadi perhatian semua pihak. Dia tidak dapat disembuhkan, hanya dihambat progresivitasnya. Lalu dia memerlukan pengobatan seumur hidup. Nah, Bapak Ibu ini bercanda sedikit ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak boleh bosan ketemu saya nih di poliklinik ya. Tiap bulan ketemu lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita menua bersama Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok harus rutin datang ketemu dokternya? Karena kan harus ada program. Lalu obat dari JKN ya atau BPJS itu kan hanya sebulan sekali ya kan Bapak Ibu ya. Jadi harus tiap bulan itu ketemu saya lagi, kasih obat sambil kita buat program untuk menghambat progresivitasnya. Jadi memerlukan pengobatan seumur hidup, nggak boleh bosan datang ke rumah sakit ya. Lalu menyebabkan berbagai komplikasi, misalnya yang paling sering adalah penyakit jantung. Sebelum misalnya Bapak Ibu ya, kita lihat di sini ya, sebelum sampai ke stadium 4 ada pasien yang sudah meninggal di stadium 3, ada yang sudah meninggal di stadium 4 ya, sampai saat itu belum cuci darah tapi sudah terkena serangan jantung. Jadi mungkin saja Bapak Ibu ya, atau kena stroke. Selain jantung bisa juga komplikasinya stroke. Kemudian berpotensi menyebabkan gagal ginjal yang memerlukan terapi pengganti ginjal. Kita sebut dengan TPG, terapi pengganti ginjal ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat lagi ya di gambar ini ya. Nanti kalau sudah stadium 5, sudah gagal ginjal, ini jangan berkecil hati Bapak Ibu. Ada mekanisme lain
supaya nantinya bisa berfungsi dengan kembali lagi menyerupai orang normal ya. Nanti akan kita bahas. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sih gejala dari PGK ini ya? Nah, PGK ini bervariasi sebetulnya ya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Semuanya tergantung dari stadium ini. Kita lihat ya, kalau stadium 1 biasanya belum bergejala, masih seperti orang normal. Gejala di stadium 2 juga sama ya, itu juga masih nggak kelihatan, masih oke-oke aja. Nah, mulai bergejala itu biasanya di stadium 3 ya, udah mulai nggak enak badannya ya, udah lemes. Lalu yang paling berat juga di stadium 4 ya. Nah, yang 5 lebih parah lagi, sudah mulai ada gejala asam yang tinggi tuh, biasanya udah mual, ada yang gatal ya, buang air kecilnya kok berkurang sih gitu. Nah, ini di sini ya, cepat lelah, sulit berkonsentrasi, mual muntah. Kok saya kayak penyakit seperti ada MAH ya, tapi kok udah diobatin dengan antasida, dengan omeprazol misalnya, kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah dicek fungsi ginjalnya berkurang atau menurun. Nah, ini bisa juga gejalanya menyerupai gejala MAH ya. Lalu buang air kecilnya kok lama-lama jadi sedikit. Normanya kita buang air kecil 2 liter, kok lama-lama cuma 600 cc, 700 ya. Terus ada bengkak karena tidak semua urin yang kita keluarkan optimal, sehingga dia tersisa di sel-sel tubuh kita, terutama di kaki, di kelopak mata misalnya ya. Atau yang paling tidak enak itu di pleura atau di selaput paru ya, sehingga kita susah bernafas. Kemudian ada gatal ya, kok nggak ada lukanya tapi gatal-gatal. Nah, itu juga merupakan gejala dari PGK. Nah, kira-kira dari berbagai penyakit tadi, faktor risiko penyakit ginjal yang utama ya, kita lihat di sini ada 4 Bapak Ibu. Pertama tadi ya, tekanan darah tinggi atau hipertensi, 2 diabetes, 3 penyakit jantung pembuluh darah, misalnya ada penyakit jantung bengkak ya, atau kita sebut dengan chronic heart failure. Lalu ada pembuluh darah misalnya pernah stroke. Ini 3 penyakit ini menjadi perhatian karena nanti ujung-ujungnya bisa menjadi PGK atau penyakit ginjal kronik. Lalu ada keluarga yang pernah dinyatakan dokter ada sakit ginjal. Nah, coba Bapak Ibu tanya-tanya ya, ada nggak ya orang tua kita, kakek kita, nenek kita yang pernah dinyatakan sakit ginjal. Nah, ini beresiko nantinya kita akan menjadi penyakit ginjal juga di kemudian hari. Lalu ada lagi Bapak Ibu faktor risiko penyakit ginjal selain 4 tadi. Misalnya umur di atas 60 tahun atau lebih. Lalu kegemukan. Nah, Bapak Ibu coba deh lihat lingkar perutnya. Kalau laki-laki di atas 90 cm, kalau yang wanita di atas 80 atau sampai 80. Coba diukur dari udel atau umbilikusnya, tegak lurus ke mengikari perutnya. Coba dilihat, kalau lebih dari 90 kita berisiko untuk terjadi PGK. Lalu misalnya kita tanya sama orang tua kita, dulu kita berat badan lahir kurang apa enggak ya? Nah, kalau ada itu juga berisiko. Lalu perokok. Nah, Bapak Ibu yang merokok kalau bisa diturunkan ya jumlahnya, atau kalau bisa berhenti, karena bisa menjadi faktor risiko PGK di kemudian hari. Kemudian yang tadi saya bilang Bapak Ibu, lama menggunakan obat antiinflamasi non-steroid atau OANS atau NSAID ya. Ini adalah suatu jenis obat-obatan anti radang atau anti nyeri nih Bapak Ibu, yang tadi ya piroxicam, meloxicam ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kemudian adanya infeksi saluran kemih yang berlangsung lama, kok nggak sembuh-sembuh infeksi saluran kemihnya ya, ini juga harus hati-hati. Lalu ada batu ginjal, sakit autoimun lain misalnya lupus ya, ini juga berpotensi untuk menjadi penyakit ginjal kronik. Nah Bapak Ibu, jika sudah gagal ginjal, ini nggak usah kecil hati Bapak Ibu, kita akan mencari alternatif ya. Gimana nih untuk supaya kita tetap hidup normal tapi tetap menjaga tubuh kita dengan baik, yaitu namanya terapi pengganti ginjal atau TPG ya. Bapak Ibu sekalian, terapi pengganti ginjal di Indonesia ini ada 3 ya, sama dengan di dunia, yaitu pertama cuci darah atau hemodialisis, kita singkat dengan HD ya, hemodialisis atau HD. Kemudian yang kedua CAPD, yang ketiga cangkok atau transplantasi ginjal. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang HD atau hemodialisis ya. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang kita ngobrol-ngobrol ini maksudnya apa sih Bapak Ibu? Bukannya nakut-nakutin Bapak Ibu ya, tapi kita ingin nanti ke depannya punya program ya.
Kalau bisa kita hindari yang terapi pengganti ginjal ya, jangan sampai stadium 5. Tapi kalaupun ya, kalaupun memang ternyata sudah kita tahan-tahan, sudah kita optimal, ternyata masih turun juga, ini Bapak Ibu program kita ya, jangan kecil hati, ada terapi yang lain ya. Nah, pertama hemodialisis. Kita lihat di sini. Hemodialisis kita lihat Bapak Ibu ya, coba deh. Ini mesinnya. Nah, ini namanya mesin HD ya, mesin hemodialisis. Nanti di sini ada pasiennya, misalnya Bapak ini ya luar biasa nih. Bapaknya tetap happy ya walaupun di HD ya. Jadi bisa posisinya duduk, bisa berbaring ya. Nanti ada selang Bapak Ibu yang menghubungkan nih antara tubuh kita, tubuh pasien dengan mesin. Nah, ini selang ya. Lalu ada yang namanya dialiser atau tabung cuci darahnya nih, tabung untuk menyaring ya antara racun dengan air yang bersih. Jadi nanti ada cairan dialisat yang masuk, nanti bertukar posisi Bapak Ibu. Nanti racunnya dikeluarkan, yang dialisatin masuk dalam tubuh kita. Jadi dilakukan nanti 2 kali seminggu. Nah, kita lihat ya, berapa sih biaya hemodialisis atau cuci darah itu? Ternyata biayanya kurang lebih antara 850.000 sampai 1 juta ya Bapak Ibu ya. Dilakukannya 2 kali atau 3 kali seminggu. Biasanya BPJS melakukannya 2 kali seminggu saja ya. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu ya, belum lagi ongkosnya ya. Nah, coba kita hitung-hitung. Misalnya 1 juta. Kita cuci darah itu atau HD 2 kali seminggu berarti 8 kali per bulan. Berarti kurang lebih tambah ongkos ya, kira-kira 10 juta per bulan. Nah, 10 juta per bulan dikali 12 bulan bisa 120 juta per bulan. Dikali 5 tahun. Nah, makanya beruntung Bapak Ibu harus tetap terus ya menjaga BPJS-nya supaya aktif ya. Karena nanti ini alhamdulillah sudah di-cover oleh BPJS. Jadi Bapak Ibu ternyata biaya PGK ya, terutama HD itu biaya mencapai, bayangin Bapak Ibu, 4,8 triliun per tahun. Jadi banyak nggak? Banyak sekali ya. Nah, jumlah pasien HD semakin lama semakin meningkat. Tahun 2018 saja sudah banyak kan di Bapak Ibu? 132.142 orang ya, dan ini makin lama makin bertambah. Ternyata dari hasil Indonesian Renal Registry atau ERR 2018, yang paling banyak menyebabkan gagal ginjal yang melakukan HD itu adalah hipertensi, nomor 2 adalah diabetes. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan HD, biasanya kita akan memasang CDL atau selang yang kita lakukan di pembuluh darah yang besar. Ini namanya kita sebut dengan akses vaskular ya. Misalnya di mana aja sih Bapak Ibu? Yang paling bagus ada di leher kanan ya. Kalau nggak bisa leher kanan, leher kiri. Karena pembuluh darahnya besar ya, gampang masuk ke pembuluh darah jantung ya. Dan pembuluh darah besar ini mendistribusikan darah kita dari tubuh kita ke mesin, lalu nanti balik lagi bolak-balik gitu ya, seperti itu. Kalau pembuluh darah yang infus di tangan kanan kita atau tangan kiri kita itu sedikit sekali darah yang keluar, jadi tidak cocok. Makanya bisa di leher pembuluh darahnya, bisa juga di bahu ya, bisa juga di paha. Itu adalah pembuluh darah yang besar. Nah, kemudian sifat dari CDL-nya ini ada yang sifatnya yang CDL yang biasa itu biasanya berlaku 3-4 bulan saja, harus diganti yang baru. Atau bisa juga Bapak Ibu bisa lihat ya di sini yang ditanam ya. Nih tunnel catheter. Jadi dimasukkan di bawah kulit lalu dimasukkan ke pembuluh darah yang ada di vena juga jugularis interna kanan nih. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dokter spesialis ginjal hipertensi atau dokter spesialis bedah vaskuler ya, atau bedah torak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita foto ronsen seperti ini nih Bapak Ibu ya, selangnya itu dimasukkan ke dalam vena leher ya. Nanti ujungnya itu di sini nih kira-kira di atrium kanan ya, masuk ke sini. Jadi ini yang bagus seperti ini di ronsen. Kalau terlalu dalam dikeluarkan, kalau belum dalam kita masukkan lagi ya. Bisa juga di paha Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau pasien yang nggak bisa terentang, terlalu sesak, kita lakukan di paha kanan atau paha kiri. Selangnya dimasukkan ke situ ya, sehingga memudahkan untuk melakukan HD. Bapak Ibu, ada juga kita lakukan namanya
pembuatan AV fistulation. Apa ini artinya? Jadi kalau kita misalnya pasiennya udah derajat 4 atau 5 awal ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita bilang sama pasiennya, saya biasa suka mengedukasi pasien begini, kalau sudah stadium 5 nih, ini udah kita siapkan aksesnya. Bila suatu saat nanti membutuhkan hemodialisis atau HD, sudah tidak perlu lagi pakai selang tadi nih. Jadi kalau udah stadium 5 awal, misalnya sudah stadium 5 dengan IGFR-nya 15, 14 atau masih stadium 4 akhir, misalnya 20 ya. Nah, kita sudah prepare, udah jauh-jauh hari bilang ke pasien bahwa Bapak Ibu membutuhkan pembuatan AV fistulation. Nah, seperti ini. Jadi arteri dan venanya dihubungkan ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Arteri itu misalnya yang merah, vena yang biru itu dioperasi. Operasinya singkat sebetulnya, cuma 1 jam ya, tidak perlu bius total kecuali anak ya. Kalau dewasa hanya bius lokal saja di situ. Lalu nanti ini kira-kira 3 atau 3,5 bulan, bahkan ada yang cepat 2,5 bulan ini akan jadi. Jadi diameter yang kita harapkan itu kurang lebih 6 mili sampai 1 cm ya terbentuk, sehingga nanti sudah siap dipakai kalau pasiennya melakukan HD. Nah ini namanya pembuatan simino kalau di pergelangan bawah nih, tangan bawah. Kalau misalnya ada yang lebih tinggi lagi, misalnya di tengah-tengah antara kan kita lihat nih ya, ada yang di tengah, ada yang di bawah, ada yang di atas lagi ya, tergantung dari seberapa baik nih. Nanti dilihat dulu di USG dulu nih pembuluh darah yang kira-kira bagus penempatannya di mana. Kalau memang di tengah ya udah kita lakukan di tengah. Ya, jadi Bapak saya ulangi lagi ya, untuk memulai HD ini ada 2 tipe ya, ada dua tipe persiapannya. Kalau yang mendadak harus segera di HD, terpaksa kita pasang selang atau CDL ini ya. Kalau misalnya kita pasang selang ini cepat, langsung setelah dipasang langsung digunakan untuk HD. Atau kita elektif sifatnya, jadi pasiennya itu kita persiapkan dulu belum mulai HD, HD-nya masih 6 bulan lagi nih kira-kira atau 4 bulan lagi, berarti kita operasi aja dulu, operasi simino atau pembuatan AV fistulation ini kurang lebih nanti 6 bulan lagi bisa dipakai, baru dilakukan HD. Jadi tidak perlu pemasangan CDL. Nah jadi Bapak Ibu kalau nanti di poli ditawarkan oleh saya, ayo Bapak Ibu yuk kita buat AV fistulation dulu, jangan kecil hati Bapak Ibu ya. Jadi memang begitu proseduralnya, supaya nanti kalau Bapak Ibu sudah mau melakukan HD, sudah bisa dipakai deh pembuluh darahnya ya. Nah ini yang tentang HD. Nah kemudian yang kedua adalah peritoneal dialisis. Nah peritoneal dialisis itu apa maksudnya? Jadi ada alternatif lain selain HD untuk kita mengganti terapi pengganti ginjal ini, untuk melakukan terapi pengganti ginjal ini ya, yaitu dengan CAPD. Nah CAPD ini saya jelaskan dulu ya. CAPD ini istilahnya tuh singkatan sebetulnya dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi kita suka singkat aja jadi PD. PD itu bukannya percaya diri Bapak Ibu ya, tapi peritoneal dialisis ya. Maksudnya apa nih? Jadi ternyata ada lagi terapi lain yang menggunakan membran di dalam rongga perut sebagai pengganti fungsi ginjal. Nah gambarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari samping, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan maksud lain nih dari selain membantu anatomi, membantu metabolisme perut ya. Ternyata pembuluh darah di perut kita ini, pembuluh darahnya mirip dengan pembuluh darah ginjal yang bisa melakukan difusi atau pertukaran zat dan cairan ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini Bapak Ibu. Jadi kita memasukkan air ya, air yang bersih ini ya, namanya dialisat, yang kira-kira beratnya 2 liter ya Bapak Ibu ya. 2 liter cairan ini dimasukkan ya melalui kateter. Nah, ini namanya kateter Tenkov ya ceritanya ya. Kateter ini dimasukkan permanen di dalam tubuh pasien. Nantinya akan seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Jadi 2/3-nya dimasukin ke dalam perut, di dalam itu permanen, tidak bisa dicabut-cabut seperti biasa ya. Dimasukkan secara permanen, ada operasi dulu, lalu kira-kira 1/3-nya dikeluarkan seperti ini. Jadi seperti tali pinggang ya. Nah nanti dimasukkan, Bapak Ibu nggak usah takut kok nanti kelihatan dong dari luar, enggak. Nanti biasanya kita berikan tali pinggang untuk memasukkan selang ini, jadi nggak kelihatan dari luar ya. Jadi caranya Bapak Ibu,
nanti dialisat ini dimasukkan ke dalam perut ya melalui selang. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Masuk ke dalam selang. Ini kurang lebih prosesnya 30 menit sambil duduk. Jadi pasiennya bisa sambil duduk, sambil baca ya. Nah, lalu kita lakukan misalnya tiap 8 jam atau tiap 6 jam. Misalnya pagi, siang, sore mau tidur ya. Misalnya pagi kita masukkan ya, nanti 30 menit kemudian nih kayak ibu ini misalnya kita masukkan nih Bapak Ibu cairan dialisatnya ya sambil duduk-duduk sambil lihat HP gitu ya. Lalu nanti dimasukkan ke dalam perutnya. Nah, nanti 8 jam lagi kita masukin yang baru. Nanti kita keluarkan katup yang bawahnya ini yang tadi pagi Bapak Ibu. Jadi bentuknya lihat deh Bapak Ibu. Jadi bentuknya kayak urin kita, warnanya kuning, jernih ya. Lalu kalau udah selesai kita tutup lagi katupnya seperti ini, kita tutup. Lalu nanti misalnya siang kita masukin yang baru, nanti yang pagi ini kita keluarkan sisa-sisa metabolisme yang tadi. Begitu pula nanti yang sore hari. Nah, misalnya sore hari nih kita masukin yang baru kantongnya, lalu kita keluarkan yang siang. Kita lakukan lagi mau tidur misalnya, kita masukin yang baru, lalu kita keluarkan yang tadi sore misalnya. Nah, ini namanya CAPD Bapak Ibu ya. Jadi kenapa begitu? Ternyata ada perbedaan konsentrasi cairan dari tubuh kita dengan cairan yang dimasukkan, sehingga nanti ada perbedaan, itulah yang namanya difusi, itu kita keluarkan sisa metabolisme cairan ya. Nah, cairan dialisat berada dalam rongga perut kira-kira bisa 6 jam atau 8 jam tergantung urin pasiennya. Semakin banyak urin pasien, semakin sedikit pergantiannya, misalnya cuma 2 kali sehari. Kalau semakin banyak urin yang ada ya. Tapi kalau urinnya cuma sedikit, cuma di bawah 400 cc, berarti mungkin akan dilakukan tiap 8 jam atau 3 kali. Atau kalau tidak ada sama sekali urin yang keluar, bisa 4 kali. Pagi, siang, sore, dan mau tidur. Bapak Ibu sekalian, di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya sekarang sudah ada nih, tapi masih terbatas Bapak Ibu ya, mesin CAPD yang sifatnya cuma sekali aja. Jadi mesin ini cuma dipasang mau tidur, jadi pasiennya CAPD melalui mesin ya. Lalu kita set nih melalui mesin ini selang-selangnya ke dalam perut kita, lalu nanti bangun tidur udah kelar deh. Nah, ini ada namanya CAPD yang berdasarkan dari mesin ini aja gitu ya. Tidak perlu tiap 8 jam atau 16 jam, cukup mau tidur. Tapi hanya masih di luar negeri dan baru sedikit ya di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini Bapak Ibu adalah suatu proses operasi ya. Jadi prosedur bedah untuk mengganti organ ginjal yang mengalami gagal ginjal itu melalui donor keluarga gitu ya, atau kerabat terdekat. Nah, di Indonesia ini baru donor hidup saja, belum donor mati ya. Mungkin wacana untuk donor mati lagi atau sedang dibicarakan ya di Kementerian Kesehatan. Dan biasanya kita hanya membolehkan dari keluarga atau kerabat dekat. Jadi tidak boleh perdagangan organ ya, masih tidak boleh karena itu tidak melanggar hukum ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya nih suami ke istri, istri ke suami, ibu ke anak, anak ke ibu atau orang tua ya. Bisa juga kakak ke adik, ponakan ke tantenya gitu ya, dan sebaliknya seperti itu ya. Nah, biasanya kita memberikan donor itu berdasarkan golongan darah, misalnya A dengan A, O dengan semua gitu ya. O hanya dapat menerima dengan O saja, atau misalnya kalau AB bisa menerima semua golongan darah. Jadi Bapak Ibu misalnya ada yang saya mau mendonorkan ginjal tapi beda nih, beda golongan darah, nggak boleh gitu ya. Sebetulnya bisa Bapak Ibu golongan darah yang berbeda, tapi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, misalnya dengan menetralisir lagi. Nah, itu biayanya tidak tanggung oleh JKN ya. Transplant ginjal, CAPD dan HD itu ditanggung oleh BPJS Bapak Ibu. Tapi kalau beda golongan darah, BPJS belum bisa menanggung kelebihan biaya ya. Nah, jadi ditambah lagi nanti kalau seperti itu ada biaya tambahan ya. Juga ada beberapa biaya tambahan yang masih ditanggung oleh peserta, misalnya melakukan pemeriksaan cek HLA ya, kecocokan donor dengan
penerima itu masih ditanggung oleh kita ya, belum dilakukan oleh BPJS karena biayanya sekitar 10-20 juta Bapak Ibu. Nah, jadi dari 300 jutaan kita menambah sedikit ya, 10 atau 20 juta tambahan biaya. Ya masih oke lah Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan oleh BPJS. Nah, di Indonesia dilakukan transplant ini di rumah sakit tipe A, rumah sakit besar di provinsi masing-masing. Kalau di Indonesia di Jakarta ya itu di RSCM, Gatot Subroto ya, itu bisa melalui BPJS. Sedangkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Sarjito itu bisa dilakukan di provinsi masing-masing ya, rumah sakit tipe A atau yang besar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, jadi maksudnya gimana nih Bapak Ibu? Jadi ginjal yang didonorkan itu ditaruhnya di paha ya Bapak Ibu ya, bisa di paha kanan atau di paha kiri. Jadi kita mencangkok atau memasukkan arteri dengan arteri Bapak Ibu. Arteri donor dengan arteri femoralis atau pahanya pasien. Lalu vena juga sama, vena dicangkokkan ke vena yang biru dengan yang biru. Lalu nanti ureternya ya itu dimasukkan ke kandung kemih. Nih kita lihat ya, ureternya dimasukkan ke kandung kemih Bapak Ibu. Jadi setelah nanti dilakukan transplantasi, maka nanti fungsi ginjal donor inilah yang mengambil alih ya. Sedangkan ginjal yang tidak berfungsi dibiarkan saja di situ, tidak usah diangkat atau diambil ya. Nah, Bapak Ibu, nanti operasinya berbarengan. Jadi ada 2 kamar operasi yang terhubung ya. Satu operasi menerima ginjal, yang satu operasi mengambil ginjal ya. Jadi kurang lebih waktunya antara 5 sampai 6 jam lah kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, di RSCM itu 2 kali seminggu operasinya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang berminat, nanti bisa hubungi saya, nanti akan saya berikan rujukan ya ke rumah sakit RSCM misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, banyak sekali ya di misalnya di media-media, di koran ya, ada iming-iming ya untuk mengganti cuci darah, misalnya tindakan atau obat-obatan alternatif herbal ya. Nah, ada yang mengatakan ini menyembuhkan, jadi bebas cuci darah gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu jangan terpengaruh ya, jangan tergiur dengan iming-iming tersebut, karena dari berbagai penelitian yang ada, tidak ada herbal obat yang menjanjikan bebas cuci darah. Jadi hanya kurang lebih tanda kutip ya Bapak Ibu ya, menyembuhkan itu hanyalah transplantasi ginjal saja Bapak Ibu. Jadi transplantasi itu mirip dengan ginjal normal ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau bisa konsultasikan dulu dengan dokter Bapak Ibu ya, supaya jangan sampai kita melepaskan obat yang harus diminum dan tidak jadi cuci darah lagi gitu ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya, cangkoknya seperti ini gambarnya ya. Udah jelas Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu lagi HD ya, kemudian pengen berubah, inilah nggak mau lagi HD, maunya CAPD, boleh Bapak Ibu. Jadi bisa pindah ya, bisa pindah ke CAPD. Atau Bapak Ibu sudah memulai dengan CAPD dulu, nggak mau HD, boleh ya. Berarti akan dilatih, akan di training ya keluarga dan pasiennya supaya mandiri bisa CAPD. Lalu nanti kalau misalnya CAPD-nya mengalami gangguan, tidak efektif lagi, bisa pindah ke hemodialisis. Nah, misalnya Bapak Ibu dari HD ya, dari HD ada donor dari keluarga, apakah dari istri, dari anak, dari keluarga yang lain, maka Bapak Ibu bisa mengajukan transplantasi ginjal. Nah, dari CAPD, Bapak Ibu misalnya sudah CAPD nih, ada donor, bisa juga melakukan transplant. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata donor yang bertahan di tubuh kita misalnya cuma 5 tahun ya, kan kita pengennya kalau transplant itu panjang ya, kalau bisa sampai kita meninggal lama gitu ya, sampai 20 tahun, 15 tahun ya, itu idealnya Bapak Ibu. Tapi ternyata kalau misalnya gaya hidup kita kok masih bandel nih, masih merokok ya, minum obat tidak teratur, atau misalnya kita tidak melakukan gaya hidup sehat, ternyata donor ginjal yang masuk ke dalam tubuh kita nggak bertahan lama, cuma bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, Bapak Ibu jangan kecil hati, tetap harus bisa terus kita berjuang, kita lakukan lagi HD atau kita kembali lagi ke CAPD Bapak Ibu.
Nah, jadi terapi pengganti ginjal ini fleksibel Bapak Ibu ya, tergantung kondisi kita. Kalau misalnya CAPD mengalami gangguan, kita bisa ke HD. Kalau kita mau melakukan CAPD dari HD bisa juga. Kalau ada donor, kita bisa melakukan transplantasi. Nah, kalau sudah transplantasi Bapak Ibu ya, harus minum obat rutin, nggak boleh bolos ya. Karena kenapa kok harus minum obat imunosupresan itu seumur hidup? Nanti dosis awal mungkin tinggi atau banyak ya jenis obatnya. Tapi nanti berikut tahun-tahun berikut nanti akan obatnya akan lebih sedikit, dosisnya juga akan semakin sedikit. Karena kita ingin tidak ada penolakan ya. Karena bagaimanapun juga organ yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, di luar tubuh kita itu adalah benda asing Bapak Ibu. Jadi benda asing ini ketemu dengan organ dalam tubuh kita itu ada reaksi-reaksi tubuh yang menolak biasanya Bapak Ibu. Makanya kita berikan obat-obat supaya akur Bapak Ibu ya, istilahnya ya, bahasa awamnya akur antara organ yang dimasukkan dengan organ kita. Jadi tidak ada reaksi penolakan ya. Nah, jadi terus harus minum obat rutin seumur hidup berdasarkan waktu yang ditentukan, tidak boleh sembarangan. Makanya kalau mau transplant itu ditanya dulu nih, Bapak Ibu mau minum obat teratur bisa nggak gitu ya. Kalau dia pelupa, demensia misalnya, atau dia mohon maaf gangguan mental, itu biasanya ditolak Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh makan obat sembarangan. Nah, itu kira-kira tentang terapi pengganti ginjal. Jadi ada HD, ada CAPD, ada transplant. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan sih kita harus mulai pencegahan ya? Jangan sampai kita menjadi penyakit ginjal kronik ya. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, ini grafiknya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah misalnya begini Bapak Ibu. Pertama, pasiennya mungkin nggak ada keluhan, masih umum ya, belum ada penyakit sama sekali. Nah, kalau bisa tugas kita semua ya, baik itu pemerintah, puskesmas ya, petugas kader posbindu, rumah sakit, semua pihak, kita harusnya mempromosikan kesehatan. Jangan sampai terjadi hipertensi, terjadi diabetes, batu ginjal ya. Ini jangan sampai yang umum menjadi berisiko. Jadi kita punya program supaya hidup sehat terus, yang ada penyakit-penyakit seperti ini ya, supaya tidak terjadi PGK. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi hipertensi, diabetes? Kita harus melakukan upaya supaya jangan sampai ada kebocoran protein atau protein urea ya. Kita terus gaya hidup sehat, minum obat rutin teratur ya. Bapak Ibu jangan ada pemikiran kayak gini, aduh kalau minum obat darah tinggi, obat diabetes nanti bagaimana dong, ginjal saya jadi rusak dong gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak boleh, tidak benar Bapak Ibu ya. Jadi justru dengan kita minum obat darah tinggi, minum obat diabetes, obat jantung, justru melindungi ginjal kita jangan sampai PGK. Jangan sampai terjadi kerusakan ginjal dan menyebabkan kebocoran ginjal atau protein urea ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terjadi kebocoran protein? Kalau ada kebocoran protein, kita jaga gaya hidup sehat, makan obat yang teratur, jangan sampai kreatininnya meningkat. Nah, kalau kreatinin darah meningkat ya, kita upayakan meningkatnya jangan sampai menjadi derajat 3. Derajat 3A, jangan sampai menjadi derajat 3B, jangan sampai menjadi derajat 4, gagal ginjal dan lain-lain ya. Kalau sudah menjadi gagal ginjal ya, sudah di bawah 15, kita upayakan jangan sampai melakukan terapi pengganti ginjal, jangan sampai melakukan HD ya, jangan sampai di bawah 15 kan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalaupun terjadi ya nggak apa-apa, kita upayakan melakukan terapi pengganti ginjal dengan baik ya, sesuai dengan kondisi, dan kita jaga pasien-pasien kita jangan sampai meninggal ya. Itu semua melakukan gaya hidup sehat ya, edukasi, promosi kesehatan supaya tidak terjadi kematian ya. Itu yang kita hindari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah diabetes atau hipertensi, ini namanya pencegahan primer ya. Kalau bisa jangan sampai PGK. Kalau sudah hipertensi, gimana caranya supaya jangan cepat-cepat gagal ginjal? Nah, Bapak Ibu, yang penting sekarang nih, makanya kan saya suka, ayo Bapak Ibu kita cek yuk urin lengkapnya, fungsi ginjalnya diulang lagi, asam uratnya. Karena supaya penyakit ginjal kroniknya jangan makin lama makin berat ya. Nah, sekarang siapa saja yang harus dicek nih? Yaitu orang yang kena diabetes, yang kena hipertensi, yang kena jantung atau stroke. Nah, apalagi yang sudah berat badan kita udah obes, sudah kegemukan, ini harus diperiksa ginjalnya. Lalu keluarga, ada yang memiliki penyakit ginjal, ada yang pasiennya misalnya sering mengkonsumsi obat sembarangan ya. Ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya. Jadi, saya ulangi lagi, kalau yang sudah kena hipertensi, yuk kita lakukan
upaya supaya target tekanan darahnya di bawah 140, yang atas, yang bawah di bawah 90 ya. Syukur-syukur bisa 130 per 80 ya. Tapi jangan sampai di bawah 70 bawahnya Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk supaya targetnya tercapai. Lalu yang diabetes, gimana caranya supaya tidak terjadi PGK? Kita kendalikan kadar gula darahnya di antara, kalau yang puasa antara 100 sampai 120 atau di bawah 130, sedangkan yang sewaktu upayakan antara 100 sampai di bawah 180 ya. Atau HbA1c-nya kita targetkan 6,5% kalau yang masih muda ya, atau 7% kalau yang lansia atau yang punya komorbid lainnya. Jadi kita menjaga HbA1c antara 6,5 sampai 7 lah kira-kira, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada yang kita sebut dengan 8 jalan emas pencegahan ya. Pertama, jaga tetap fit dan aktif. Jadi jangan mager Bapak Ibu. Apa itu mager? Malas gerak ya. Jadi harus jalan sana, jalan sini, naik tangga ya, aktif terus ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu lututnya lagi sakit, upayakan olahraganya duduk. Nah, bisa cari di media sosial, misalnya di YouTube ya, gimana sih cara olahraga duduk ya. Pokoknya harus aktif bergerak supaya oksigennya itu terdistribusi dengan baik, supaya ginjalnya mendapatkan oksigen dengan optimal ya. Kemudian yang kedua, kendalikan kadar gula darah. Ini enggak berhenti-berhentinya saya sebutkan ya. Ayo, HbA1c-nya di bawah 7% ya. Kendalikan tekanan darah kita di bawah 140 per 90. Makanlah makanan yang sehat, jaga berat badan kita jangan sampai kegemukan, apalagi obesitas ya. Normalkan kolesterol kita, asam urat kita ya. Minum yang cukup, jangan terlalu berlebihan untuk yang PGK, tapi jangan juga kekurangan. Lalu stop merokok, jangan memakai obat sembarangan ya. Harus tanya dulu, obat nyerinya harus yang aman buat ginjalnya, nggak boleh yang keras ya. Nah, kemudian periksa fungsi ginjal kita secara rutin, minimal setahun sekali. Lalu albumin kalau yang sudah PGK mungkin bisa sebulan atau 3 bulan sekali ya. Lalu periksalah albumin urin secara rutin kalau punya faktor risiko. Nah, Bapak Ibu, ini ya, cek tekanan darah, deteksi dini kita, cek gula darah, albumin urianya, cek kreatinin, laju filtrasi glomerulusnya juga dicek. Siapa saja harus kita cek? Nah, terutama di keluarga kita yang punya penyakit ginjal nih. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf nih Bapak Ibu, udah punya anak remaja nggak? Udah punya anak yang sudah menikah kah? Nah, itu coba dianjurkan untuk melakukan deteksi dini ya. Walaupun dia nggak punya keluhan, tapi coba deh dicek tekanan darahnya, gulanya, ada nggak kebocoran protein. Urin lengkap itu kalau menurut saya masih murah lah Bapak Ibu dibandingkan dengan makan di restoran ya. Kreatinin juga masih murah karena mohon maaf BPJS itu kalau yang belum sakit belum bisa, kalau medical check up itu belum bisa ditata kelola dengan BPJS ya Bu ya. Jadi harus mengeluarkan biaya sendiri. Tapi itu berharga lah Bapak Ibu ya. Lakukan saja untuk keluarga anak-anak kita kalau kitanya punya penyakit ginjal ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana sih gaya hidup sehat itu? Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Pertama, makanan yang bergizi Bapak Ibu. Jadi kan suka ada nih Bapak Ibu, kalau kita makan sayur ya, buah-buahan, kacang-kacangan nanti asam urat saya naik nih. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu. Maksud saya gini, jangan terpengaruh dengan hoax ya. Ternyata kalau kita makan sayur, kacang yang sehat ya, kacang merah, kacang hijau, kedelai, almond, mede itu malah bagus sekali untuk menurunkan darah tinggi, menurunkan penyakit ginjal ya. Ini justru sangat dianjurkan. Jadi nggak usah takut dengan asam urat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di media YouTube saya ada penjelasan tentang asam urat. Mana-mana saja sih kadar purin yang tinggi, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ternyata kalau kita makan sayur, buah-buahan ya, itu banyak kandungan gizinya Bapak Ibu, banyak mengandung vitamin A, B, C, antioksidan ya. Jadi bagus sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi harus perbanyak sayur dan buah ya. Ayo buat program di keluarga, gimana caranya anak-anak kita, keluarga kita suka sayur dan buah. Ya, harus dirubah. Jadi jangan makan gorengan terus, jangan makan yang santan-santan terus. Bapak Ibu ya, harus divariasikan lagi makanannya. Nah, jadi makanan sehat menurut ahli gizi ya Bapak Ibu ternyata seperti ini nih. Yaitu makanlah sepertiganya karbohidrat. Misalnya Bapak Ibu mau ganti-ganti nih, mau dengan nasi merah boleh, mau gandum misalnya, mau roti gandum ya maksud saya ya, atau misalnya dengan jagung rebus, singkong rebus, ubi ya, macam-macam boleh diganti ya. Misalnya mie telur boleh ya, tapi jangan mie instan kalau bisa ya.
Nah, lalu sepertiganya itu adalah sayur-sayuran. Lalu sepertiganya lagi misalnya kalau yang butuh susu tanpa lemak boleh ya, atau dengan lauk pauk ya, misalnya dengan nabati ya terutama ya, yaitu tahu atau tempe boleh Bapak Ibu. Misalnya apalagi ikan ya, kalau yang sudah punya penyakit ginjal kronik, kalau bisa proteinnya rendah ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau kita makan terlalu banyak protein, terutama dari protein hewani yang merah ya, misalnya ayam misalnya daging sapi atau apa Bapak Ibu, daging kambing itu kan yang bermerah-merah ya, ayam ya. Nah, itu kan atau seafood itu kan tinggi protein. Kalau bisa dihindari, kita ganti ke ikan ya, terutama ikan yang bersisik karena mengandung omega 3, 6, 9 ya, bagus sekali untuk daya tahan tubuh kita sebagai antioksidan dan protein yang aman ya. Lalu boleh dari protein nabati ya, misalnya dari kacang-kacangan tadi, yang kacang sehat tadi ya, tahu atau tempe misalnya, tapi juga jangan berlebihan. Nah, cara menghitungnya nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Lalu asupan ini gimana nih, asupan protein untuk yang belum cuci darah nih. Kalau yang sudah cuci darah itu biasa 1 gram per kilogram berat badan per hari. Misalnya Bapak Ibu berat badannya 50, berarti kurang lebih 50 gram kalau yang sudah melakukan hemodialisis. Tapi kalau yang belum hemodialisis, proteinnya itu lebih rendah Bapak Ibu, yaitu 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram badan per hari ya. Kalau Bapak Ibu diabetes, itu patokannya kurang lebih 0,8 gram saja Bapak Ibu, 0,8 gram per kilogram berat badan proteinnya ya. Kalau yang sudah mendapatkan keto analog ya, mereknya bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Keto analog itu atau keto acid ya, itu Bapak Ibu bisa menurunkan lagi sampai 0,3 dan 0,4 gram per kilogram berat badan tambah keto analog 3x2 tablet per hari misalnya ya. Tapi kalau tidak punya dana untuk membeli keto analog Bapak Ibu, berarti cukup 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari ya. Kenapa kita harus rendah protein? Karena semakin banyak protein yang dimakan, terutama yang tadi ya, yang tadi tinggi lemak tadi itu bisa memperberat kerja ginjal ya. Karena kalau sudah PGK kita harus menjaga kesehatan sel-sel ginjal kita jangan sampai terlalu berat kerjanya ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sumber gizi ya. Bisa karbohidrat, bisa tadi ya, nasi merah, jagung, macam-macam Bapak Ibu ya, biar nggak bosan, jangan nasi putih saja, boleh diganti-ganti ya. Nah, tadi sumber protein dari lemak hewani bisa ikan Bapak Ibu, bisa ikan mas, mujahir, bawal, kakap, patin, bandeng, lain-lain ya. Nah, kemudian kalau daging ayam mungkin sekali-sekali deh Bapak Ibu ya, sekali-sekali, kecil aja, jangan terlalu banyak ya kalau sudah PGK ya. Protein nabati Bapak Ibu bisa cari di internet deh, ternyata banyak Bapak Ibu, ada tahu, lamtoro, biji jagung muda, kacang kapri, tempe, kacang merah, oncom, tauco tuh, kacang kedelai segar, kacang hijau segar, kembang tahu dan lain-lain ya. Jadi macam-macam ya. Vitamin A ternyata banyak dari kuning telur, boleh Bapak Ibu makan kuning telur sehari 1 boleh ya. Hati, nah ini hati kita ambil sedikit, misalnya seminggu 2 kali boleh untuk yang PGK ya. Hatinya untuk mengambil vitamin A nya misalnya ya. Buah kuning oranye, sayuran warna gelap hijau. Jadi Bapak Ibu jangan takut makan bayam. Kita mungkin makan bayam itu mah ada asam uratnya sedikit ya Bapak Ibu ya, tapi nggak usah sama sekali nggak makan juga nggak perlu sih, tetap boleh misalnya seminggu 2 kali bayam ya. Atau kita ganti yang lain, brokoli, jadi nggak usah takut dengan sayur hijau Bapak Ibu ya. Kemudian vitamin C misalnya pepaya, jeruk, mangga, rambutan, ini boleh ya. Kemudian vitamin D misalnya dari minyak ikan, dari hati, kuning telur ya, dan lain-lain. Jadi ini bisa dibaca ya, berbagai macam sumber vitamin dan mineral. Lalu kita kalau bisa cari lemak yang tidak jenuh Bapak Ibu. Lemak tidak jenuh misalnya apa sih? Alpukat ya, misalnya chia seed, pernah dengar nggak? Butiran-butiran yang bagus tuh ya, itu bisa ditambahkan ke minuman kita. Lalu misalnya canola oil, misalnya ada lagi nih, misalnya minyak zaitun ya, kacang merah dan lain-lain. Bapak Ibu yang punya hipertensi, hati-hati makanan bahan yang
makanan yang dari tinggi natrium ya atau garam. Misalnya telur asin, ikan asin, keju, kerupuk, kecap, mie instan, makanan dalam kaleng, bumbu penyedap vetchin, kornet, tauco dan lain-lain ya. Bumbu dapur yang walaupun garam Himalaya tapi itu tetap Bapak Ibu mengandung tinggi garam ya. Jadi harus sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu kalau beli makanan, coba rajin membaca label makanan. Lihat kalorinya berapa ya, berapa gram sih gulanya ya, berapa banyak natriumnya. Nah, ternyata di sini Bu, Bapak Ibu, natriumnya tuh ternyata ini kalau natrium bisa salt ya, bisa juga natrium, bisa juga jadi bahasanya bisa natrium, salt, sodium tuh sama ya artinya Bapak Ibu. Nah, di sini kan 4,5 gram ya, 4,5 gram. Padahal kita targetnya kalau bisa 5 gram aja per hari kalau sudah hipertensi. Kalau yang belum hipertensi 6 gram. Kalau sudah hipertensi kalau bisa di bawah 6 gram per hari. Nah, kemudian latihan fisik atau olahraga Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi males gerak ya. Justru dengan kita olahraga, kita bagus sekali menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Lakukanlah teratur, misalnya 3 kali seminggu selang-seling ya. Cukup 20 menit dulu, nanti bertahap naikkan ke 30 menit. Syukur-syukur bisa 1 jam ya. Jangan lupa pemanasan, latihan inti, dan pendinginan ya. Lalu yang berikutnya, gaya hidup sehat berikutnya adalah berjemur matahari Bapak Ibu. Kalau bisa berjemur mataharinya kita 25 menit saja, 3 kali seminggu. Misalnya antara jam 9 sampai jam 10 ya. Sambil olahraga boleh gitu ya. Gak usah buka kerudung untuk yang berkerudung ya, cukup dengan pakai sunblock wajah dan telapak tangan boleh ya. Atau kalau bapak-bapak boleh pakai kaos singlet gitu, boleh juga. Tapi jangan lupa bapak-bapak juga pakai sunblock ya. Lakukanlah pemakaian sunblock itu setengah jam sebelum keluar. Nah, untuk yang perempuan yang suka pakai bedak, pakai sunblock dulu Bapak Ibu 15 sampai 20 menit baru pakai bedak. Jadi jangan sampai pakai sunblocknya belum kelar, belum lama udah pakai bedak, nanti percuma sunblocknya nggak bekerja dengan baik ya. Jadi kalau pakai sunblock itu diulang lagi aplikasinya. Misalnya kalau yang muslim setelah sholat duha, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar ya. Kenapa kok sore juga mesti pakai sih Bapak Ibu? Karena ternyata masih ada sinar ultraviolet B-nya gitu ya. Masih ada sinar matahari masih ada, bisa kita manfaatkan untuk mataharinya sampai sore juga masih ada ya. Tapi hati-hati dengan radio dengan efek samping dari sinar matahari bisa menyebabkan penyakit kulit ya. Jadi harus pakai sunblock Bapak Ibu. Selain kita mau ambil vitamin D-nya ya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu yang usia lanjut ya, terutama yang sudah punya penyakit komorbid, pakai sarung, pakai apa Bapak Ibu? Pakai masker ya, tetap pakai masker, jaga jarak ya, karena COVID ada juga nih yang masih ada walaupun sudah jarang, tapi harus hati-hati ya. Selalu cuci tangan, sedia hand sanitizer ya. Tidur yang cukup, jangan begadang Bapak Ibu ya. Kalau bisa tidur jam 10 maksimal, setengah 10 lebih bagus ya. Lebih baik bangun pagi daripada tidurnya kemalaman. Jaga jarak ya, kalau bisa rajin mandi Bapak Ibu supaya kuman-kumannya hilang ya. Jadi ini tetap harus kita lakukan juga nih kebiasaan adaptasi barunya ya. Nah, ini Bapak Ibu jaga jarak, pakai masker ya, terutama yang sudah rajin ke poliklinik tiap bulan harus pakai masker ya. Pakai maskernya juga yang betul, jangan sampai kelihatan masih ada hidungnya belum ketutup ya, nggak betul, itu harus juga diperhatikan. Nah, jadi Bapak Ibu, hidup sehatnya apa Bapak Ibu? Makan makanan bergizi, olahraga rutin 3 kali seminggu, berjemur, tidur yang cukup, berpikir positif, jangan stres ya. Vaksinasi penting sekali, terutama vaksinasi hepatitis B, influenza ya, tipes. Selalu cuci tangan, banyak makan sayur dan buah. Nah, untuk minum kalau sudah punya penyakit ginjal kronik bisa bertanya nanti ya, jangan sampai berlebihan juga karena makin banyak cairan yang diminum makin memperberat fungsi ginjal. Kalau yang normal biasanya kan 8 sampai 10 gelas ya, atau ukurannya kurang lebih 30 cc per kilogram. Tapi kalau sudah PGK nanti ada rumusnya Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu hitung jumlah urinnya itu berapa sih per 24 jam. Nanti ditambahkan kurang lebih 300 cc atau 400 cc tergantung berat badan ya. Jadi jumlah minum yang diminum itu adalah, jumlah air yang diminum adalah jumlah urin. Saya ulangi lagi ya, jumlah urin 24 jam ditambah kurang lebih 300 sampai 400 ya. Nah, Bapak Ibu, terakhir ya Bapak Ibu ya,
ada banyak sekali obat-obat baru ya yang update terus nih Bapak Ibu. Update terus ya supaya pasien-pasien kita, supaya kita ini bisa memperlambat penurunan fungsi ginjal ya. Nah, pertama nih Bapak Ibu bisa lihat ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah gaya hidup sehat tadi Bapak Ibu. Tadi ya, makanan, olahraga, itu namanya gaya hidup sehat ya. Lakukan aktivitas fisik yang aktif, jalan sana, jalan sini ya. Berat badan yang ideal ya. Kemudian nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada diabetes ya, biasanya kita suka kasih metformin kan dulu ya. Tapi kalau sudah laju filtrasinya sudah di bawah 30, untuk awal-awal penyakit diabetes, kalau kreatininnya masih di bawah 1,2 kita bisa berikan metformin. Tapi kalau kreatininnya sudah di atas 1,2 bagi perempuan dan 1,5 bagi yang laki-laki, atau laju filtrasi glomerulusnya sudah di bawah 30, sebaiknya metforminnya diganti ya. Makanya saya suka ganti dengan macam-macam ya Bapak Ibu ya, dengan glikazid, glikvidon, insulin, tergantung kondisi HbA1c-nya ya. Nah, kemudian ada obat baru Bapak Ibu namanya SGLT2 inhibitor ya. SGLT2 inhibitor itu tidak hanya untuk yang diabetes Bapak Ibu. Jadi kalau dok, kan suka ada yang nanya, kok saya dikasih dapagliflozin kok ini untuk diabetes, saya kan nggak diabetes gitu ya. Ternyata menurut guideline dan penelitian, dapagliflozin yang saya kasih itu Bapak Ibu ternyata boleh juga untuk yang tidak diabetes ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada juga obat-obat lain ternyata bisa menurunkan fungsi ginjal, memperbaiki fungsi ginjal ya, untuk memperbaiki fungsi ginjal. Misalnya GLP-1 reseptor antagonis ya. Misalnya ada juga yang lain nih, macam-macam ya. Nanti tergantung kondisi satu-satu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya tadi gimana Bapak Ibu? Ayo kita programkan ya masing-masing kita sesuai kondisi, kan Bapak Ibu beda-beda nih, ada yang stadium 1, ada yang stadium 2, ada stadium 3 ya kan, ada yang stadium 4, yang stadium 5 belum cuci darah di sini kan. Nah, coba kita perhatikan nanti lagi Bapak Ibu ya. Pertama nih, kesimpulan terakhir nih di gambar ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus gaya hidup sehat ya, health diet. Nah, health diet tadi apa gimana Bapak Ibu? Sayur dan buah. Jangan takut makan sayur dan buah karena kaliumnya nggak terlalu banyak di sini. Ternyata kalium banyak dari daging. Kalium di daging lebih banyak daripada di sayur dan buah ya. Olahraga ya, jangan merokok, alkohol. Berat badan harus dikendalikan, diturunkan ya. Ini lifestyle, modifikasi gaya hidup ya. 1. Kemudian untuk yang mampu, belilah dapagliflozin Bapak Ibu minum untuk menurunkan kreatinin atau memperbaiki fungsi ginjal kita ya. Sehari 1, biasanya 10 mg setelah makan pagi ya. Lalu yang punya kolesterol tinggi kita berikan statin, misalnya atorvastatin, simvastatin ya. Kemudian Bapak Ibu yang punya darah tinggi atau yang ada kebocoran protein, biasanya kita kasih, pernah kan Bapak Ibu kita kasih ramipril atau kandesartan ya. Nah, ini bagusnya untuk apa sih? Untuk menurunkan tensi dan untuk memperbaiki kebocoran protein. Ini ya, first line terapi nih dari guideline ya, dari KDIGO 2024. Lalu kita kendalikan tekanan darah, kalau bisa di bawah 140/90. Ya, kalau yang masih muda boleh di bawah 130 ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki gula darah bagi yang diabetes Bapak Ibu ya, dengan insulin kah atau dengan misalnya dengan glikvidon ya, tergantung ya. Nah, bisa juga kita berikan kalau yang mampu Bu, tapi tidak ada di BPJS nih, namanya non steroid MRA, misalnya Finerenone ya. Ini di luar BPJS 1 kali sehari bagi yang diabetes ya. Lalu untuk yang obes, untuk yang berat badannya lebih, kita ada obat namanya semaglutide ya. Ini namanya GLP-1 reseptor antagonis. Ini bagus sekali untuk menurunkan berat badan, menurunkan progresivitas penyakit ginjal, menurunkan gula darah ya. Yang pernah stroke juga bagus, namanya semaglutide. Ini namanya terapi tambahan ya yang bagus sekali. Nah, kemudian untuk yang resiko penyakit jantung koroner kita kasih pengencer darah Bapak Ibu ya, Aspilet misalnya ya. Kemudian kita berikan obat tensi golongan kedua misalnya amlodipin ya, yang masih belum dengan kandesartan belum tercapai nih, bisa kita tambahkan ya.
Nah, itu adalah kira-kira Bapak Ibu obat-obat atau terapi yang sangat baik untuk untuk menurunkan progresivitas penyakit ginjal kronik ya. Nah, sampai sini dulu penjelasannya. Jadi disyukuri gaya hidup sehat ya. Jangan kecil hati, pokoknya apapun tingkat penyakit kita, baik itu stadium 3A, 3B, 4, 5, gagal ginjal gitu ya. Tetap harus positive thinking Bapak Ibu, harus semangat ya. Anggap aja ini adalah ujian dari Allah, tanda cinta. Ujian itu kan tanda cinta dari Yang Maha Kuasa ya. Kalau kita di SMA itu kita dikasih ujian yang tinggi biar dapat universitas yang bagus kan gitu ya. Semakin naik sekolahnya. Nah, Bapak Ibu juga gitu juga. Ibaratnya seperti itu. Semakin tinggi, semakin berat penyakit kita, berarti Bapak Ibu sedang dibersihkan dosa-dosanya, sedang dimuliakan derajatnya. Ya, semangat terus Bapak Ibu pokoknya. Nggak boleh negatif gitu ya. Kita berupaya supaya kita bisa mempunyai hidup yang berkualitas ya. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah datang ke Zoom meeting ini. Itu aja dari saya atas perhatian dan komunikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.